Kita pada saat ini akan membahas analisis diskriminan ya. Yang kita bahas di sini ya, sebenarnya analisis diskriminan untuk satu variabel dependent ya, untuk satu variabel dependent. Jadi kalau gitu bukan analisis multivariat dong Pak. Iya ya, jadi dalam untuk kasus satu variabel dependent ini bukan analisis multivariat, tapi univariat. Nah, terus bagaimana kalau misalkan terdiri dari dua atau tiga variabel dependent, ya? Sederhananya dua aja ya. Jadi kalau misalkan seperti ini, ya, ada variabelnya itu adalah keputusan untuk membeli, ya. Nah, terus yang ke variabel keduanya, variabel diskriminan ini, ya, digunakan untuk variabel dependennya berbentuk kategori. Jadi kita akan mendapatkan model untuk melihat atau mengidentifikasi dia masuk ke kategori yang mana. Nah, yang akan saya sampaikan di sini ini adalah variabel analisis diskriminan untuk satu variabel kategori. Ya. Tetapi sebenarnya analisis diskriminan untuk satu variabel kategori ini sama dengan untuk dua variabel kategori atau tiga variabel kategori. Ya, nah misalkan keputusan untuk membeli di sini adalah membeli, ada tidak membeli. Ya, nah di sini ada keputusan untuk menilai misalkan ya. Keputusan untuk memberikan bukan memberikan nilai ya. Keputusan untuk memberikan nilai ya, gak apa-apa lah. Ini misalkan ini adalah kita membelinya di apa? Nah, supaya itu ya. Di sini keputusan untuk memberikan bintang minimal 4 ya, atau minimal 4 bintang gitu. Ya, jadi belinya online lah. Ya, jadi kalau beli online kan suka ada bagaimana kita memberikan bintang gitu ya. Nah, di sini ada keputusan memberikan 4 bintang ya. Sebenarnya memberikan bintang lah ya. Nah, terus di sini berarti enggak, karena membeli itu ya, dia itu bisa memberikan bintang kalau sudah membeli ya. Membeli kembali. Ya, keputusan untuk membeli kembali di di toko tersebut misalkan ya. Di sini berarti bintangnya ada satu. Ini kalau ini M, di sini misalkan di sini 4 bintangnya ya. Nah, di sini adalah 1 bintangnya, terus ada M lagi dengan 3 bintang, kan mungkin ya. Saya akan membeli lagi dengan 5 bintang. Saya tidak akan membeli lagi dengan 2 bintang. Saya tidak akan membeli lagi dengan 4 bintang misalkan mungkin. Ya, dia ngasih 4 bintang tapi tidak akan membeli lagi karena tidak butuh lagi ya barang-barang yang ada di sana misalkan seperti itu. Nah, jadi kalau di sini sebenarnya kita punya yang ini 5 kategori ya. Yang ini 6 kategori. 2 kategori. Ya. Nah, jadi dari sini kita punya biasanya mengkonversi jadi satu variabel kategori ya, konversi. Di sini kategorinya itu ada 10
kategori. Jadi untuk yang ini adalah membeli dengan 4 bintang. Yang si ini responden misalkan. Responden 1, responden 2, responden 3, responden 4, responden 5, dan seterusnya sampai responden ke N. Ya. Nah, untuk responden kedua ini tidak membeli dengan 1 bintang. Seperti itu kan ya. Ini adalah membeli dengan 3 bintang. Ini adalah membeli dengan 5 bintang. Jadi yang ini dengan yang ini beda kategori. Kita punya 10 kategori. Nah, biasanya jadi kalaupun misalkan dia itu apa? Dia itu lebih dari 1 kategori, ya kita melakukannya dengan seperti ini ya, dengan kategori-kategorinya itu di cross ya, di cross ya. Nah, seperti ini. Jadi ada M4, ada M1, TM1 dan ada M3. Jadi dia bagaimana kategorinya memuaskan dengan itu 3 gitu ya. Dengan akan dia akan membeli lagi dengan bintang 3 itu apakah dia akan seperti itu atau tidak. Ya. Jadi intinya sebenarnya walaupun Anda pelajari analisis diskriminan untuk 1 variabel kategori ya, 1 variabel kategori ya. Tapi sebenarnya Anda bisa melakukan perhitungan yang sama untuk 2 atau lebih variabel kategori. Atau lebih variabel kategori. Nah, cuman nanti kesulitan yang Anda hadapi adalah banyaknya kategori ini. Ya, semakin banyak variabel kategori ya semakin banyak juga kategori-kategorinya. Kalau misalkan kategori pertamanya adalah ada 2 kategori ya. X1-nya itu variabel pertamanya ada 2 kategori. Ya. Terus X2-nya Y biasanya ya, kalau variable dependent. Y2-nya ada 2 kategori juga, dan Y3-nya ada 2 kategori juga. Berarti di sini kita mempunyai gabungannya itu mempunyai 8 kategori. Ya. Dan biasanya kita melakukan kalau seperti ini melakukan kombinasinya gitu ya. Jadi melakukan hanya untuk Y1 aja, Y2 aja atau Y3 aja. Kita cari untuk Y1 dan Y2, Y2 dan Y3, Y1 dan Y3 gitu. Ya. Nah, terus untuk semuanya Y1, Y2, Y3. Jadi ada yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kali gitu. Kita bisa melakukan sebanyak 7 kali. Ya. Yang pertama 2 kategori, pertama sampai ketiga. Ya, jadi Y1 modelnya Y1 sama dengan X1 plus di sini pakai alfa ya. Alfa X2 dan seterusnya. Ya. Nah, terus nanti Y-nya jadi Z ya. Z1 gitu ya. Nanti Z-nya akan jadi Y gitu. Terus Z2 ya, ini alfa X1 plus alfa X2 dan seterusnya. Ya. Terus Z3 ya. Ini alfa X1 dan seterusnya. Ya. Terus nanti mencari gabungannya ya. Bersamanya atau Z12. Nanti juga akan ada model Z 23, akan ada model Z 13 gitu ya. Oke. Terus akan ada model Z 123. Ya, seperti itu. Jadi ada 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 ya. Nah, jadi tujuannya apa dari analisis diskriminan? Tujuan dari analisis diskriminan adalah memodelkan hubungan antara variabel respon Y yang bersifat kualitatif atau kategori dengan P variabel bebas XJ. Jadi di sini ada variabel responnya Y, variabel bebasnya XJ. Ya, atau variabel prediktornya itu XJ. Ya, yang mana J-nya itu dari 1 sampai P. Ya, jadi kita masih di sini belajarnya satu variabel respon. Ya, ingat tadi kalau misalkan ada 2 variabel respon atau lebih, Anda bisa cross gitu ya, variabel-variabel respon tersebut. Di sini J, yang mana J itu sama dengan 1 sampai P ya, dan XJ-nya itu bersifat kuantitatif. Pak, kalau misalkan XJ-nya ini kualitatif, bagaimana? Kalau XJ-nya kualitatif, ya, itu sebenarnya Anda bisa menggunakan dummy variabel. Jadi hampir sama dengan hampir sama dengan analisis regresi. Ya, jadi kalau misalkan kualitatif, pakai dummy variabel dulu. Nanti jadi kalau dummy variabel misalkan ada X-nya ya. Misalkan X2-nya itu adalah laki-laki perempuan. Ya. Laki-laki perempuan. Nah, nanti Anda dari kalau ada 2 di sini ya. Ini dummy variabelnya jadi 1. Ya. Dummy D2 biasanya. Ya. 0 ini untuk laki-laki dan nanti kalau nilai 1 itu untuk perempuan biasanya seperti itu. Ya. Kalau ada 3 misalkan ya, X3-nya itu misalkan ada merah, biru, hitam, merah, biru, hitam, kuning misalkan. Ya, kategorinya 1, 2, 3, 4, ada 4. Ya. Nah, jadi di sini dummy-nya itu ada 3. Biasanya D1, D2, D3 ya. Untuk merah di sini D1-nya itu 0, 0, 0. Untuk biru 1, 0, 0. Untuk hitam itu 0, 1, 0. Untuk kuning itu adalah 0, 0, 1. Biasanya seperti itu. Ya. Nah, jadi ada dari satu variabel jadi 3 variabel dummy ya, tapi itu urusan analisis regresi ya. Jadi intinya di sini saya tulis bersifat kuantitatif, tapi intinya yang kualitatif pun bisa ya. Yang kategori pun bisa, tapi ya gunakan dummy variabel sama seperti halnya dalam analisis regresi. Ya. Nah, modelnya akan seperti ini ya. Nanti walaupun Anda responnya Y, nah nanti dalam modelnya kita nggak dapat langsung Y. Dalam modelnya kita dapatkan Z dulu, nanti dari Z ini kita konversi ke Y. Ya, jadi di sini ini masih kuantitatif sifatnya. Ya. Karena ini adalah penjumlahan dari pengali variabel-variabel kuantitatif ya pasti kuantitatif. Kalau ini kuantitatif, yang ini kuantitatif, ini kuantitatif, nah ini juga pasti kuantitatif. Ya. Nah, jadi modelnya seperti ini, yang kita akan cari nanti adalah ini ya. Menaksir A1-nya berapa, A2-nya berapa, sampai dengan AP-nya berapa. Ya. Sehingga kalau misalkan untuk per objek, ya, per objek atau per responden, ya, atau per observe, ya, untuk observe ke I, ya, itu akan sama dengan A1X
X-nya itu punyanya CI, ya, ditambah dengan X2 miliknya KI, dan seterusnya, ditambah dengan PP, ya, X ke P miliknya KI. Gitu ya. Nah, kalau misalkan ini adalah di sini ini adalah penilaian, ya. Kalau indeks atau penilaian itu misalkan kita menilai suatu kepuasan, ya. Penilaian kepuasan. Oke. Nah, X1 itu misalkan apa ya? Seberapa puas dengan produk yang Anda beli, ya. Jadi di sini kepuasan produk. Di sini X2-nya itu adalah seberapa puas dengan harga dari produk yang Anda beli. Biasa. Jadi di sini harga. Jangan ya. Terus yang ketiga adalah seberapa puas dengan tampilan dari produk, ya. Ini tampilan produk. Oke. Nah, jadi kalau kalau misalkan Anda beli mobil misalkan, ya. Nah, ini bandelnya terus hemat bensinnya ini di produk ini. Ya. Nah, kalau tampilan produk ini berarti lebih ke, kalau beli mobil berarti lebih ke aerodinamisnya, ya, yang bentuknya bentuknya nggak terlalu kotak misalkan. Terus ada bling-blingnya dan lain sebagainya. Kalau ini tampilan, ya. Kalau ini performa dari produk itu. Kalau ini harganya, yang ke X4 misalkan kemudahan untuk mendapatkannya. Ya, kemudahan untuk mendapatkan. Berarti di sini ada sebenarnya dari produk itu ada poin-poin yang lain, ya. Jadi ini kalau misalkan Anda belajar marketing, di sini ada istilahnya produk, price, ya, physical evidence, ya, dan place gitu, ya. Nah, tapi terjemahan yang bagusnya seperti ini. Nah, dari produk itu sebenarnya ada item-itemnya banyak gitu, ya. Misalkan aja yang seperti ini, X1-nya itu misalkan berapa? Saya menilai, ya, dari produk yang saya beli, misalkan apakah Anda puas dengan produk ini? Oh, puas. Dengan harganya mah biasa aja. Berarti ini X1, ini X2 gitu, ya. X3, tampilannya saya sangat memuaskan nih. Bagus sekali kalau tampilan. Ya. Terus kalau kemudahan untuk membeli, nah ini kemudahan untuk membeli saya agak kecewa. Karena yang pertama tempatnya jauh, yang kedua pelayanannya ribet. Terus saya kan pesannya itu yang warna ungu. Kalau warna ungu itu harus inden dulu, terus setelah 4 bulan baru saya dapatkan mobilnya. Nah, gitu misalkan. Ya. Jadi kecewa jadi 2. Ya. Nah, nanti kalau misalkan di sini adalah larinya ke kategori, misalkan di sini kategorinya adalah pelanggan yang loyal atau tidak loyal, ya. Nah, Anda bisa nanti dengan 4, ya, X1-nya dan X2-nya dan X5 ini gitu, ya. Apakah dia akan loyal atau tidak loyal? Ya. Apakah dia akan kembali membeli ke sini atau tidak membeli ke sini, gitu. Seperti itu, ya. Nah, jadi
di sini apakah nanti Pak Irlan itu adalah customer yang loyal atau akan menjadi customer yang tidak loyal. Misalkan seperti itu. Nah ini jadi di sini kita bisa di sini misalkan nanti Z-nya bukan loyal tidak loyal ya, ini Y-nya ya. Z-nya itu misalkan di sini jadinya 20 ya. Nah, dari 20 ini apakah dia masuk ke loyal atau yang tidak loyal gitu Mas. Ya, jadi yang kita akan cari seperti itu ya, ini untuk per individu. Nah, jadi masalah kita selanjutnya adalah mencari A1, A2 sampai dengan AP ini apa. Ya, dan masalah kita adalah bagaimana menentukan dari Z ke Y. Ya. Oke. Nah, jadi manfaatnya yang pertama itu adalah menjelaskan perbedaan antar kategori atau kelompok berdasarkan koefisien dari model diskriminan yang terbentuk. Ya. Di sini variabel bebas dengan harga mutlak koefisien variabel bebas dengan harga mutlak koefisien terbesar merupakan variabel bebas dominan yang menjadi pembeda antar kategori. Jadi nanti pembeda antar kategorinya itu berdasarkan koefisien terbesar dari variabel bebas. Jadi berdasarkan A1, A2-nya ini. Ya. Jadi nanti ada Y-nya itu misalkan tadi loyal tidak loyal. Nah sebenarnya yang membedakan loyal tidak loyal itu dari apa? Apakah dari harga, dari tampilan, atau dari produk gitu ya. Nah berarti di sini loyal tidak loyal itu, nah besarnya dari mana? Dari A1, A2 sampai dengan AP. Ya, jadi A1, A2, AP ini akan menentukan nanti variabel mana yang membedakan, yang paling membedakan antar kategori yang kita punya. Ya. Yang kedua manfaatnya adalah untuk kategorisasi atau pengelompokan suatu objek baru berdasarkan variabel bebas yang dimiliki menggunakan model diskriminan. Jadi kalau misalkan kalau Pak Irlan mah biasa beli di sini, jadi tahulah apa dia itu kategori loyal dengan nilai-nilai seperti ini. Nah terus ada pelanggan baru, terus pelanggan barunya itu menilai, ya, bagaimana tentang produk, harga, tampilan. Oh, nah setelah menilai, ya, dia itu kira-kira akan loyal atau tidak. Kalau dia itu kira-kira akan loyal, kita akan tawarkan lagi. Kalau misalkan kira-kira tidak akan loyal, ya kita nggak akan tawarkan. Ada treatment lainnya, misalkan seperti itu. Nah, di situ berarti kita bisa identifikasi kira-kira kategorinya akan seperti apa. Ya. Nah, tapi ingat ya di sini, oke, di sini Y-nya itu variabel kategori, ya. X-nya itu adalah variabel kuantitatif. Yang mudah itu misalkan ada menilai X1, X2 dan X3 ya. Nah, untuk Y tertentu ya. Anda ambil misalkan kita ada pegawai, kita bekerja di pegawai yang ada shift 1. Di sini shift 1 misalkan ya. Shift gimana nulisnya? Oh gitu. Ya. Ada shift 1, ada shift 2 ya. Dan ada shift 3. Misalkan shift 1 itu adalah yang pegawai yang untuk pagi ya, untuk pagi gitu ya. Nah, ini adalah pegawai untuk malam atau siang ya. Yang ini adalah shift 3 untuk yang subuh misalkan. Ya. Jadi kita ada shift 1, shift 2, shift 3. Ya, atau misalkan di bagian 1, di bagian 2 dan bagian 3. Kita ukur X1, X2, X3-nya ya. Ya. Nah, nanti kita punya nilai-nilai X1, X2, X3 untuk yang shift 1,
terus X2 ini untuk yang shift 2, ini untuk yang shift 3. Nah, nanti dari X1, X2, X3 ini kita akan mengetahui, oh, kira-kira apa sih yang menjadi apa? Yang menjadi pembeda antara shift 1, shift 2 dan shift 3 ini. Misalkan di sini adalah pola makan. Jadi kalau shift 1 itu dia itu makannya gimana, kalau nah gitu ya, yang jadi pembeda yang nah terus setelah yang di pembeda terus ada satu pekerja baru ya, satu pekerja yang baru. Nah, dia mau gabung. Bagusnya dia masuk ke shift mana? Nah, hitung dulu X1, X2, X3-nya. X3-nya. Ya. Nah, nanti setelah kita dapatkan X1, X2, X3, kira-kira miripnya kemana? Oh, dia itu lebih ke kategori 3. Oh, berarti di sini dia masuk ke 3. Seperti itu. Ya. Jadi untuk kategorisasi. Ya, untuk kategorisasi tujuannya ke sana. Ya. Jadi lebih tepatnya kategorisasi, bukan pengelompokan ya. Oke, seperti itu. Dia masuk ke kelompok mana? Gitu ya. Masuk ke kategori mana? Ya. Jadi kalau misalkan ya apa ini memang analisis diskriminan ini banyak digunakan oleh orang-orang yang di R&D ya, yang bekerja di bukan R&D, di SDM ya, di SDM. Oke. Nah, bagaimana penentuan tadi, karena di sini adalah masalahnya adalah koefisien model ini, A1, A2 sampai dengan AP, bagaimana penentuan koefisien model itu? Ya. Oke. Penentuan koefisien model sekarang untuk, jadi di awal ini untuk 2 kategori dulu. Ya, untuk 2 kategori. Jika variabel Y berbentuk kualitatif, 2 kategori, ya, maka perhitungan koefisien model diskriminan dalam uji itu berdasarkan uji beda rata-rata 2 populasi. Ya, jadi sebenarnya diskriminan ini ya bekerja berdasarkan uji rata-rata 2 populasi. Ya. Jadi kalau dalam uji beda rata-rata 2 populasi, ya, jadi ini 2 kategori ini kita akan pandang sebagai 2 populasi yang berbeda, gitu kan ya? Oke. Nah, sebagaimana Anda tahu bahwa dalam uji rata-rata 2 populasi itu adalah sebagai berikut ya, X bar di X bar 1 ini bentuknya vektor, dikurangi dengan vektor rata-rata yang kedua, ya. Terus dikali dengan 1 per N1 plus 1 per N2, ini SPL-nya, inverse-nya, ya, dari S full, ini adalah S pool, ya, atau varians varians gabungan ya antara populasi pertama dengan populasi kedua. Ini adalah ukuran sampel populasi pertama, ini adalah ukuran sampel populasi kedua, dan seterusnya. Nah, jadi dari sini ya, dari sama halnya seperti ini. Tapi di sini untuk Fisher ya, Fisher jadi melakukan simulasi gitu ya dari T square ini ya. Di sini ada nggak? Oke, oh nggak ada ya. Jadi ini yang mudah dulu ya, Fisher melakukan simulasi. Dia itu dari sini diambil yang ininya aja, Mbak Fisher. Ya, diambil yang ini. Ya.
Nah, jadi di sini adalah A-nya itu ya atau koefisiennya itu adalah S inverse ya dikali dengan ini adalah vektor rata-rata untuk kelompok pertama dan ini adalah vektor rata-rata untuk kelompok kedua. Yang ini S pool ya. S poolnya biasa S gabungan di di ANOVA ya di ANOVA. Nah ini vektor rata-rata yang pertama dikurangi dengan vektor rata-rata yang kedua. Nah jadi ini didapatkan dari mana? Ya ini didapatkan hasil penurunan dari T kuadrat. Tapi di sini sama Fisher diturunkan bukan T kuadrat, yang dia kejar itu adalah T-nya. Ya, jadi kalau ini adalah kuadratnya, kalau segini adalah kuadratnya, T-nya itu gimana? Oh, berarti di sini ini adalah akar dari ini. Ya, makanya yang sebelah kirinya ini nggak dipakai, yang dipakainya sebelah kanannya. Ya, oke. Kalau ingin tahu lebih detail, Anda bisa lihat di buku Ranser. Ya. Nah, terus setelah dapat A-nya, ya. Nah, dalam analisis diskriminan itu juga harus ada pengujian asumsi, ya. Karena ini adalah penyederhanaan dari uji dua rata-rata, ya. Maka asumsinya pun mirip-mirip dengan uji dua rata-rata. Yang pertama, ya, X-nya itu mempunyai asumsi normal multivariat. X-nya ya. X. Oke. X-nya itu jadi di sini kenapa masuk ke dalam ke dalam analisis multivariat karena X-nya itu walaupun padahal dia itu X-nya itu variabel bebas, ya, walaupun X-nya itu variabel bebas, tapi diperlakukan sebagaimana layaknya variabel dependent. Ya. Dalam seperti halnya dalam uji rata-rata. Ya. Nah, terus di sini vektor ya. Uji vektor rata-rata Anda harus melakukan uji vektor rata-rata kedua kelompok. Ya, yang biasa, ya. Jadi yang ini harus normal multivariat. Yang ini dia itu harus dua kelompok itu mempunyai rata-rata yang berbeda. Ya. Nah, yang ini diharapkan dia itu homogen. Uji asumsi homogenitas matrik variansi. Ya. Ketiga hal ini Anda sudah pelajari di multivariat 1. Ya, jadi untuk uji asumsi normal multivariat, ya ini diharapkan dia berdistribusi normal. Ya. Untuk setiap kategori pada Y, ya. Jadi nanti ada untuk kalau misalkan ada 2, berarti di sini ada untuk kategori pertama dan ada ini berdistribusi normal multivariat, terus kategori kedua pun berdistribusi normal multivariat. Bukan keseluruhan. Ya. Nah, jadi yang ini normal multivariat, yang ini normal multivariat. Kalau ada 3, kategori ketiga untuk Y-nya itu dia juga berdistribusi normal multivariat. Ya. Nah, terus yang ini ya tadi ya. Jadi vektor. Di sini kan nanti ada vektor rata-rata tuh. Di sini juga ada vektor rata-rata. Kalau misalkan di sini ada X1, X2, X3, ya, maka di sini ada X rata-rata untuk X1, ya, untuk yang pertama, kelompok pertama, rata-rata X yang kedua untuk kelompok pertama juga, rata-rata yang ketiga untuk kelompok pertama juga. Di sini adalah rata-rata yang pertama untuk kelompok kedua, rata-rata yang kedua untuk kelompok kedua, dan rata-rata yang ketiga untuk kelompok ketiga. Ini vektornya. Ya, nanti uji 2 vektor rata-rata ini.
Ya. Kalau dia berbeda nyata, itu yang kita harapkan. Ya, berbeda nyata. Ya. Nah, terus uji homogenitas varian yang diharapkan ini adalah homogen. Ya. Varian antar matrik kovariannya ya, bukan varians, tapi matrik kovarian. Jadi diharapkan matrik kovarian antar kelompok itu homogen. Bentar. Oke ya. Jadi antar matrik kovariannya, bukan variansnya ya. Jadi matrik varian kovarians. Jadi sigma 1 itu sama dengan sigma 2. Itu kalau kita pernah pelajari di multivarians 1. Ya, oke. Nah, jadi 3 hal ini asumsi yang kita perlukan ya untuk analisis diskriminan. Ya. Nah, terus alur kerjanya yang pertama nyatakan matrik data X ya dengan variabel Y terurut. Ingat ini alur kerja bukan algoritma. Jadi kalau misalkan Anda diminta algoritma tidak sesederhana ini ya. Nah, terus hitung rata-rata setiap variabel untuk setiap kelompok ya. Nanti rata-rata variabel untuk setiap kelompok ya seperti halnya tadi ini ya. Kita akan mencari vektor rata-rata untuk setiap variabel kelompoknya nanti ya. Terus bangun matrik kovarian gabungan ya. Jadi nanti ada matrik ini S-pooled. Nah, ini ya kovarian gabungan ya. Nah, terus bangun kombinasi linear Fisher. Kombinasi linear Fisher adalah kombinasi linear yang ini ya, kombinasi linear yang ini yang Z ini ya. Nah, kenapa disebut kombinasi linear ini? Kenapa disebut kombinasi linear Fisher? Karena A1, A2 sampai AP-nya kita hitung menggunakan perhitungan metode Fisher. Perhitungan metode Fisher itu yang ini. Ya, yang ini. Jadi vektor A-nya didapatkan dari S-pooled ya dikali dengan X1 dikurangi X2. Seperti itu. Ya, jadi ini penemu yang menuliskan tentang perhitungan koefisien Fisher. Koefisien ini adalah Fisher ya yang dia turunkan dari uji beda rataan dua populasi. Ya. Nah, terus setelah dapat kombinasi linear Fisher-nya, selanjutnya kita menghitung skor diskriminannya. Jadi nanti Z-nya berapa? Masukin X-nya nanti. Ya. Jadi di sini kan udah ada A-nya ceritanya. Ya, di sini udah ada A-nya. Masukkan untuk nilai X-nya, X pertama, X yang kedua untuk responden pertama, X yang ke P untuk responden pertama. Nanti dapat Z pertamanya berapa. Z ini kita sebut dengan skor diskriminan. Ya, Z ini kita sebut dengan skor diskriminan. Jadi nanti selanjutnya yang kelima ini kita bisa menghitung skor diskriminannya. Ya. Lalu yang keenam adalah kita hitung cutting skornya. Nah, untuk penentuan Y itu atau kategori-kategori tersebut itu ditentukan oleh cutting score ini. Ya. Jadi nanti kalau misalkan Z-nya itu bentuknya itu Z-nya itu atau skor diskriminannya ini berbentuk kuantitatif ya. Nanti ada kita menentukan titik potongnya. Ya, titik potong untuk menentukan mana yang masuk kategori Y1 dan mana untuk yang masuk ke kategori Y2. Ya, jadi di sini ditentukan berdasarkan cutting score tadi. Ya. Nah, terus nanti
ada di akhir adalah penghitungan hit ratio ya untuk melihat seberapa baik model diskriminan yang kita punya. Oke, ini perhitungannya. Jadi yang pertama kalau kita punya X, ini matrik X-nya ya. Matrik X-nya. Terus berarti matrik X-nya ini matrik yang variabel bebas ya. Kita punya X1 dan X2. X1 itu adalah nilai-nilai X untuk Y yang kategorinya 1. Kategori pertama. Ya. Dan X2 adalah variabel-variabel X untuk Y yang kategorinya 2. Jadi di sini Anda harus urutkan dulu Y1, Y2. Ya. Y-nya itu harus Anda urutkan dulu. Jadi kalau misalkan di sini adalah shift pertama, shift kedua, shift ketiga kayak tadi ya berarti di sini shift pertama dulu gitu ya. Yang ini X untuk shift pertama, yang ini adalah X untuk shift yang kedua. Ya, Anda harus urutkan dulu ya. Di sini berarti XK ini menyatakan data matriks data pada kelompok ke K. Ya, atau kategori ke K dari Y ya, kategori ke K. Kita dapatkan seperti ini. XK itu berarti ada X11 untuk kategori pertama. Ini adalah X12 berarti ini adalah nilai responden pertama ya untuk ukuran kedua dari kelompok ke K. Ya. Jadi kalau misalkan K-nya itu adalah shift malam, ini adalah X21 ini adalah nilai responden kedua ya untuk ukuran pertama dari shift malam. Seperti itu ya. Ini shift malam semua berarti yang ini shift malam, yang ini shift malam kedua, yang ini shift malam ketiga dan seterusnya. Ya. Jadi di sini K-nya ini adalah menunjukkan kategori yang keberapa. Ya. Jadi di sini XIJK menyatakan objek ke I, variabel ke J pada kelompok ke K. Ya. Nah, terus untuk setiap K kita hitung rata-rata. Ya. Vektor rata-ratanya. Ya. Karena tadi kita mempunyai asumsi pertama XK ya, X untuk setiap kelompok tadi ya, untuk setiap kategori tadi. Di sini distribusi normal ya dengan mu K dan sigma K. Oke, jadi makanya tadi ada uji distribusi normal. Ya. Nah, maka kalau misalkan dia bisa berdistribusi normal, maka ya kita bisa menghitung rata-rata vektor rata-ratanya menggunakan perhitungan distribusi normal. Ya, dapat vektor rata-rata untuk kelompok ke K. Jadi nanti ada vektor rata-rata untuk kelompok pertama, ada vektor rata-rata untuk kelompok kedua. Ya. Oke, kalau dua kelompok. Nah, terus bangun di sini pool variance-nya atau varian gabungannya ya. Ini seperti ya sama dengan yang di MANOVA ya. S itu adalah N1 dikurangi 1 untuk ini adalah untuk varians kelompok pertama ya. Dan ini adalah N2 dikurangi 1 untuk varian kelompok kedua dibagi dengan N1 plus N2 min 2. Ya, seperti ini. Yang mana SK itu atau varian ke K itu berarti varian ke 1, K-nya karena di sini ada 2 kan ya, K-nya 1 dan 2. Berarti S1 atau S2 itu seperti ini. Ya. Ini adalah matrik varian kovarian untuk kelompok ke K. Nanti pasti P kali P ya. Mau kelompok 1 juga P kali P, kelompok kedua P kali P ya. Oke. Seperti itu. Nah, terus Anda hitung A-nya ya. Yang mana S-pool-nya setelah Anda dapatkan diinfuskan, nanti S-pool yang ini. Ya, diinfuskan, dikalikan dengan mu1, dikurangi dengan mu2. Oke, jadi sorry. Pertama yang harus Anda hitung dulu, yang dikurung dulu kan ya. mu1 dikurangi mu2 dulu berapa. Ya. Nah, nanti S-pool inverse dikali mu1, mu2. Didapatkan A, vektor A.
Nah, selanjutnya adalah cari Z-nya. Ya. Matrik Z di sini, atau sorry, bukan matrik, ya, variabel Z, ya. Jadi nanti variabel Z ini didapatkan dari X dikali dengan vektor A. Ingat di sini, ya, ini adalah P kali P ukurannya. Yang ini adalah, ya, yang ini adalah P kali 1, maka vektor A yang anaknya dapatkan nanti adalah P kali 1, gitu kan. Ya, namanya juga vektor, ya, kali 1 lah. Ya, oke. Nah, berarti ini mu1-nya itu harus ke gitu ya, ke baris ya, dikurangi dengan nanti mu2-nya gitu. Ya. Nah, harus gitu. Ya. Nah, jadi di sini P kali 1, kalau ini adalah X-nya itu adalah N kali P. Ya. Ada sebanyak N. Ya. Nah, nanti A-nya itu adalah P kali 1. Berarti di sini ini variabel ya. N kali 1. N kali 1. Bentuknya variabel. Ya, jadi nanti ada Z untuk yang pertama, Z untuk yang kedua, dan seterusnya. Ya. Nah, terus hitung nilai Z-nya dengan, ya, kita bisa dapatkan nilai Z-nya. Ya. Skor diskriminan untuk setiap objek didapatkan dengan cara memasukkan nilai-nilai variabel bebas ke model diskriminan. Ya. Nah, kalau misalkan dalam praktisnya, ya, nanti udah dapat vektor A-nya, tinggal kalikan aja matrik X-nya dengan vektor A, udah langsung dapat. Ya. Nah, terus hitung cutting score-nya. Nah, cutting score harap diperhatikan, ya. Untuk cutting score-nya perhitungannya seperti ini, ya. Jika cutting score-nya itu kita tuliskan dengan huruf M, ya, maka cutting score ini skalar ya. Skalar ya. Oke. Nah, jadi di sini N1-nya ada berapa? Dikali dengan rata-rata, kan kita udah punya Z-nya tadi ya. Tapi untuk rata-rata kelompok Z yang kedua, jadi N1 dikali dengan rata-rata kelompok Z yang kedua, ya, ditambah dengan N2 atau banyaknya kelompok 2, dikali dengan rata-rata kelompok Z yang pertama. Gitu ya, yang ke 1. Terus di sini dibagi dengan N1 plus N2. Oke, dengan ZK adalah rata-rata skor diskriminan untuk kelompok ke K. Ya. Suatu objek dengan karakteristik X akan diklasifikasikan ke kategori 1, ya, ke kategori 1, ke yang ini nih, ke yang awal kita sebut. Jika Z-nya, jadi kategori 1 itu kalau Z-nya itu lebih besar sama dengan M. Nah, ini biasanya di sini yang itunya. Ya. Selain itu, jadi kalau misalkan Z-nya itu lebih kecil dari M, itu adalah kategorinya kategori 2. Ya. Kita selalu menganggap bahwa yang kecil itu 1 biasanya gitu. Ya. Nah, tapi kalau ini enggak. Ya, jadi harap diperhatikan di sini kategori 1 itu adalah kalau Z-nya itu lebih besar sama dengan M. Ya, seperti itu ya. Kategori 1-nya. Nah, kategori 1, 2 ya kalau seperti ini. Ya, kalau dari cutting score seperti ini. Nah, selanjutnya ada perhitungan hit ratio, ya. Perhitungan hit ratio ini adalah digunakan untuk validasi model, ya. Nanti kita bandingkan antara observe dengan estimasi. Ya, kita akan lihat nanti berdasarkan contoh. Di sini ada contoh ya. Di sini ada contoh nilai biostat ya. Nah, ya, nilai biostat dari berarti ini NIM mahasiswanya. Ya, NIM mahasiswanya. Terus di sini ada nilai kuis 1 misalkan. Ini nilai UTS, nilai kuis 2, terus nilai UAS ya. Ada nilai praktikum ya. Di sini
presensi atau kehadiran menjadi bobot nilai juga ya. Nah, terus di sini ada NA. NA kita nilai akhir ya. Ini kombinasi linearnya, kita tidak lihat. Terus ini nilainya ada BC, ada. Jadi di sini ada nilai B atau lebih, atau kita bagi dua kategori. Kalau nilai B atau lebih kita kategorikan sebagai lebih ya. Kurang dari nilai B berarti kita ada kategorikan sebagai kurang. Berarti di sini indeksnya ada BC, BC itu kurang dari B ya. Kita kategorikan kurang, yang E kategorikan kurang, BC kurang. C, nilai C kategorikan kurang. Ini juga nilai C kita kategorikan kurang. Ya, B ini nilainya kategorikan lebih gitu ya. Nah, misalkan kita punya data seperti ini. Ya. Nah, kita mau melihat atau membuat model diskriminan ya. Kalau misalkan nanti nilai kuis 1, UTS, kuis 2, UAS dan praktikum dan seterusnya berapa, dia itu masuk kelompok kurang atau masuk kelompok lebih. Pertama itu. Yang kedua, kita akan lihat sebenarnya ini yang memberikan pengaruh besar itu apa? Kuis 1 kah? UTS kah, kuis 2 kah, UAS kah, praktikum kah, atau presensi kah? Ya. Nah, jadi pertama ingat di sini kelompoknya itu tidak terurut ya. Mungkin di data yang Anda punya kelompoknya itu tidak terurut. Tapi Anda harus mengurutkan dulu kelompoknya. Boleh dari kurang ke lebih atau lebih ke kurang. Ya. Tapi biasanya kelompoknya itu berdasarkan X1, X2, X3, X4, X5, X6 yang descending. Jadi dari besar ke kecil. Ya. Kalau misalkan kelompok lebih, biasanya X1 sampai X6-nya itu besar-besar, Pak. Kalau misalkan K-nya itu biasanya kecil-kecil, Pak. Nah, berarti Anda urutkan yang besar dulu, baru yang kecil dulu. Ya. Nah, kalau misalkan dari dua rata-rata, dari rata-rata Anda bisa lihat. Ya, misalkan ada misalkan ada X1, X2, X3 ya. Di sininya misalkan 3, 4, 3 ya. Tentu untuk kelompok 1 ya. Berarti di sini mu1 ya. Mu2-nya mu1, sorry ini vektor ya. Vektor untuk mu2-nya ya, vektor untuk mu2-nya sama dengan misalkan di sini 4, 4, 3. Nah, Anda lihat di sini 3 ini lebih kecil dari 4, ini 4 ini sama. Oh, berarti yang pertama kategorikan adalah untuk yang mu2 dulu. Ya, sorry. Ini mu L, ini mu K misalkan. Ya. Jadi yang lebih dulu. Jadi yang mu-nya gede-gede dulu. Ya, biasanya seperti itu. Ya. Nah, jadi supaya jelas nanti kategori pertamanya yang kurang tadi ya, yang Z kurangnya itu seperti itu. Ya. Nah, jadi pokoknya bandingkan ya. Ini ya. Mana yang selisih kalau misalkan kita lihat selisihnya ini adalah 1, 0, 0 berarti positif, berarti ini yang gede. Ya. Pak, kalau misalkan nah mu1-nya itu adalah 5, 4, 3 ya. Mu2-nya ini adalah 3, 4, 5 ya. Nah, kalau Anda lihat seperti ini ya. Ini sama ini sama, ini sama ini sama ya. Sorry, bukan. Ini adalah plus 2 gitu ya. Ini ada 0, ini adalah min 2. Nah, Anda bebas. Mau tentukan mana dulu. Ya, di awalnya itu. Ya. Nah, tapi kalau misalkan banyak plusnya ya,
banyak plusnya berarti Anda misalkan di sini plus 2, 0, min 1. Oh, berarti ini kan lebih banyak plusnya nih. Kalau kita jumlahkan aja jadi berapa? 2 tambah 0 plus 2 dikurangi 1, 1. Oh, plus berarti masih mu 1 itu yang terbesar. Berarti mu 1 yang di awal. Ya. Nah, kalau kasusnya seperti ini 3 dikurangi 4 itu min 1, di sini adalah 0, 0 berarti ini minus, berarti kalau misalkan minus berarti di sini yang lebih besar itu yang kedua, berarti kita kelompok kedua dulu yang di awal. Ya. Ingat, ini descending. Ya. Jadi untuk perhitungan yang lebih mudah ke depan. Ya. Nah, terus setelah dua kelompok itu kita gabungkan, ya, nah kita punya mu satunya ini untuk mu 1 kelompok pertama, misalkan mu 2 untuk kelompok kedua di sini, seperti ini. Ya. Dan kita punya selisih antara mu 1 dan mu 2-nya adalah seperti ini. Jadi tujuannya tadi descending itu untuk apa? Untuk ini. Ya, jadi di sininya itu tidak, ya, di sininya itu tidak terlalu banyak minusnya. Banyak minusnya. Oke. Nah, itu hanya untuk mempermudah aja. Ya, itu hanya untuk mempermudah aja. Nanti kalau misalkan Pak, kalau saya kebalik gimana? Ya sama aja nanti ya. Tapi yang apa? Yang kategori yang ininya, yang pertamanya itu, ya, yang pertamanya itu nanti di cut point-nya itu harus lebih dari M itu menjadi kategori pertama. Tapi kan kesannya ini teh yang lebih dari M, tapi nilai-nilainya sebenarnya yang kurang, yang dikit-dikit. Nah, nanti Anda akan pusing. Ya, jadi untuk lebih mudahnya ya di awal itu ditentukan bahwa yang mu-nya terbesar itu yang pertama. Ya. Nah, jadi di sini kalau misalkan kita tentukan mu-nya yang terbesar yang pertama, jadi tidak banyak minusnya nanti. Mu 1 dikurangi mu 2. Ya. Nah, terus kita cari S1-nya, ya. Ini adalah matrik varian kovarian untuk yang pertama. Ini adalah matrik varian kovarian untuk yang kedua. Ya. Nah, kalau misalkan matrik varian kovarian yang pertama adalah seperti ini, dan matrik varian kovarian yang kedua seperti ini, maka S-fold-nya akan seperti ini. Ya. Nah, dari S-fold ini, kita akan hitung S-fold input-nya didapatkan seperti ini. Ya, kita kalau pakai R itu ya tinggal solve ya, seperti itu. Nah, terus S-fold-nya, inverse-nya kita udah dapatkan, ini mu-nya tadi, ya. Maka kita bisa dihitung dikali ini kali ini, ya. Kita akan dapatkan A, vektor A-nya seperti ini. Di sini terlihat bahwa yang terbesar itu adalah yang ini, ya. Yang keempat, ya. Terus terbesar kedua adalah yang kelima, terbesar ketiga adalah yang kedua. Ya. Nah, jadi berdasarkan ini, berdasarkan koefisien kombinasi linear Fisher ini, jadi kita dapat variabel yang dominan yang yang mengakibatkan perbedaan nilai ini. Yang pertama itu adalah nilai UAS, ya. Yang kedua itu adalah nilai praktikum, yang ketiga itu adalah nilai UTS. Seperti itu ya. Nah, terus kita menghitung skor diskriminan Z. Selanjutnya kita hitung skor diskriminan Z. Ya. Kita sudah dapatkan
A1-nya ini, A2-nya ini, A3-nya ini, A4, A5, A6-nya ini. Ya. Kita masukkan di sini ini A1, A2, A3, A4, A5, A6. Ya. Nah, terus kita dapatkan kombinasi linearnya seperti ini. Ya, atau seperti ini. Oke. Nah, terus kita hitung Z-nya berdasarkan kombinasi linear ini. Ya. Setelah didapatkan Z-nya, kita hitung rata-rata Z untuk yang lebih tadi. Atau untuk kelompok pertama. Ya. Jadi di sini dari data ini, nah data kan kita udah urutkan seperti ini nih. Ya. Nanti kan kita dapat tuh Z1 di sini ada. Bentar. Di sini ada Z1, nanti di sini ada nilai Z2 dan seterusnya. Ya. Sampai dengan Zn. Ya, ini Z. Ya, seperti itu. Nah, di sini ada, nah, ini kita hitung rata-ratanya, Z1 barnya. Ya. Dan kita hitung yang di sini, Z2 bar. Rata-rata untuk Z ini. Ya. Ingat kalau X1, X2 dan sampai X6-nya ini adalah distribusi normal multivariat, maka yang ini pun Z-nya akan berdistribusi normal. Ya. Maka perhitungan rata-ratanya ya pakai estimasi rata-rata distribusi normal aja seperti ini. Ya. Didapatkan misalkan Z1-nya, ZL-nya itu adalah 4838, ya. Untuk ZK-nya itu adalah 3928. Ya. Nah, jadi kita hitung cutting score-nya, ya. Misalkan di sini N1-nya itu ada N1-nya ada 36 dikali dengan ini Z bar 2-nya ada 39,28. Ya. Ini adalah yang N2-nya atau N yang kurangnya, ya, yang ini nih. Dengan yang ini ya, cross ya. Dikali dengan yang ini, sorry. Ya. Dapat 48,38 yang ini. Ya. Dibagi dengan 36 plus 40. Dapatnya adalah 44,07. Maka nilai 44,07 ini adalah jadi cutting point-nya untuk nilai tersebut. Kalau misalkan Z-nya lebih besar daripada 44,07, maka di sini adalah dia menjadi anggota L atau kategori pertama. Ya. Kalau misalkan kurang dari ini, ya, kurang dari 4,07, maka dia anggota kategori kedua. Ya, atau kategorinya kategori kurang. Ya, seperti itu. Oke. Nah, setelah dapat cutting point-nya, nah di sini kita hitung net ratio. Jadi nanti kita punya berdasarkan cutting point, ya di sini kita punya Y taksirannya, ya. Jadi ini lulus, yang ini taksirannya yang ini lulus juga, yang ini taksirannya gimana? Nanti ada yang di sini kurang, lebih ya. Yang ini kurang, di sini lebih lagi, lebih. Nah, di sini kurang. Nah, ini taksirannya. Ya, yang ini adalah Y taksiran. Ya. Yang ini adalah Y taksiran. Yang ini adalah Y observe. Nah, kita cross, ya, cross antara Y taksiran dengan Y observe. Di cross antara Y taksiran dengan Y observe. Ya. Nah, nanti bentuk cross-nya seperti ini, ya. Jadi observasinya B atau lebih, estimasinya B atau lebih juga ada 36. Ya.
Nah, di observasinya kurang dari B, ya, tapi hasil estimasinya B atau lebih ada satu nih. Ya. Nah, terus kalau misalkan di sini yang di estimasinya kurang dari nilai B, terus di observasinya lebih, di sini 0, kurang dari B, dan yang tepat observasi dengan estimasinya adalah 39. Jadi hit rasionya bagaimana ngitungnya? Hit rasionya kita hitung ini plus ini apa? Yang diagonal ini ya, yang sama ya, yang klasifikasinya tidak miss, berarti ini tambah ini gitu ya. Yang ini nih ya ditambahkan ya. Oke. Nah, dibagi keseluruhannya. Keseluruhannya itu adalah 76. Ya, jadi di sini dari hasil apa? Dari hasil analisis diskriminan kita dapatkan 98,68%. Jadi kualitas dari modeling tersebut adalah 98,68% quality. Itu gunanya untuk yang hit ratio. Nah, sekarang kalau misalkan variabel kategorinya ada lebih dari dua atau lebih ya. Nah, itu jadi nanti kan kita kombinasikan ya dua kategori itu kategori antar variabel itu ya. Jadi nanti kategori yang Anda dapatkan bisa lebih dari dua kan ya. Kalau misalkan variabel satunya ada dua, variabel duanya ada dua ya. Kombinasinya itu kan jadi empat ya kan ya, seperti itu ya. Nah, untuk yang multivariat itu kita yang sering gunakan atau yang akan kita gunakan adalah yang ini, ya, yang jika variabel respon Y-nya berbentuk kualitatif K kategori, ya. Jadi nanti kalau misalkan kalian punya misalkan variabel responnya itu Y1 dan Y2, yang mana Y1 nya misalkan laki-laki dan perempuan, Y2-nya adalah suka tidak suka, nanti Anda dapat Y yang baru gitu ya. Oke. Nanti ada laki-laki suka, ini tidak suka ya. Terus laki-laki yang tidak suka, terus perempuan suka dan perempuan tidak. Nah, berarti ada empat kan kategorinya kan? Seperti itu ya. Nah, begitupun kalau misalkan 2 sama 3 berarti kan 2 kali 3 berapa? 6 gitu ya, dan seterusnya ya. Oke. Nah, jadi ya itu berarti kita mempunyai sebanyak K kategori ya. Jadi kita mempunyai sebanyak K kategori ya. Nah, dari K kategori ini bagaimana kita melakukan analisis diskriminan untuk K kategori gitu kan. Nah, sekarang maka perhitungannya karena di sini K kategori, jadi kita mempunyai K kelompok atau K populasi gitu kan. Ya. Ingat di pertemuan sebelumnya ya, jika kita ingin menguji rata-rata di K populasi ya, jika kita ingin menguji rata-rata untuk K populasi menggunakan apa? MANOVA ya, menggunakan MANOVA. Maka di sini untuk koefisien model diskriminan pun basicnya atau dasarnya adalah MANOVA. Oke. Nah, sebelumnya saya sudah menyampaikan bahwa dari uji F dari MANOVA, kalau misalkan kalian penasaran lihat lagi catatan yang MANOVA-nya, di situ ada tulisan bahwa uji F itu adalah F sama dengan A transpos H dikali A dibagi dengan ini adalah standar deviasi untuk H gitu kan, standar deviasi perlakuan kan ya, dan yang ini adalah untuk error dan ini adalah standar deviasi untuk error, itu di dalam MANOVA seperti itu kan ya. Nah, berdasarkan MANOVA ini maka koefisien untuk model diskriminan juga diambil ya dari ini
dari konsepnya MANOVA, ya. Di dalam MANOVA, di sana A transpos H, A dibagi dengan A transpos A gitu kan, ya kan. Nah, kita juga masih pakai itu, ya. Di sini A transpos H per A transpos A. Bentar ya, kita enakin ininya. Saya harus setting dulu vakum mapping. Oke, ya. Nah, jadi di sini kita pakai konsepnya MANOVA, ya. Yang mana koefisien untuk model diskriminan itu adalah vektor A, ya. Untuk variabel respon untuk K kategori. Jadi kalau kita punya seperti ini, ya model diskriminan ini, model apa, lambda yang kemarin, ya, maka kita pun akan menghitung A-nya atau koefisiennya sama seperti MANOVA berdasarkan H, apa, E inverse dikali H. Kan di MANOVA juga gitu, ya kan? Nah, jadi ya sama aja dengan MANOVA dong, ya sama, ya. Karena basisnya adalah basis kita akan mencari koefisien ya untuk yang membedakan antar kelompok tadi, ya. Oke, seperti itu. Nah, jadi sederhana, sebenarnya kalian tahu di MANOVA itu menghitung lambdanya adalah E inverse kali H, ya. Ini juga sama, ya. E inverse kali H. Nah, tapi di sini yang kita gunakan kalau di MANOVA kita apa, E inverse kali H pakai lambdanya, nanti lambdanya yang jadi penguji, yang jadi alat uji, ya apa, value-value yang menjadi untuk diuji gitu kan, ya. Oke, pakai Wix lambda, pakai apa, raw, pakai Lowly Hoteling, semuanya pakai lambda gitu kan, ya, atau pakai nilai eigen dari E inverse H gitu kan, ya. Nah, sekarang yang kita gunakan untuk koefisien modelnya adalah nilai apa, A itu. Kalau yang ini kalau yang ini nilai eigen, A-nya itu apa? Pasangannya vektor eigen. Jadi vektor-vektor eigennya itu akan menjadi koefisien untuk model diskriminannya. Simpel ya. Oke. Nah, jadi di sini kita yang pertama, alur kerjanya nyatakan dulu matriks X ini sama seperti kemarin, ya, tapi di sini ada kelompoknya lebih dari dua gitu ya. Diurutkan, ya, sebisa mungkin diurutkan, ya. Yang di atas itu yang nilai X-X-nya itu paling besar gitu ya. Ke bawah yang nilai X-X-nya kecil gitu ya. Nah, kalau misalkan Anda nggak tahu urutannya, ya nanti kelihatan berdasarkan apa, selisih antar rata-ratanya, ya, rata-rata antar kelompok. Oke, terus hitung matriks H. Ini hitung matriks H-nya persis dengan yang di MANOVA, ya, persis dengan yang di MANOVA, ya. Oke, nah terus hitung matriks E persis dengan yang di MANOVA, terus E inverse, terus hitung E inverse kali H, nanti hitung nilai nilai dan eigen vektor, ya, nilai nilai vektor, eh nilai eigen dan vektor eigen gitu ya. Oke, dari E inverse H, terus hitung nanti proporsi nilai eigennya. Nah, di sini ada dua informasi. Yang pertama berdasarkan proporsi nilai apa, nilai eigen, terus hitung skor diskriminannya, terus nanti berdasarkan hit ratio, ya. Nah, jadi di sini kita bisa melihat atau bisa mengidentifikasi berdasarkan proporsi nilai eigennya, ya, berapa seharusnya berapa nilai koefisien, apa, berapa nilai model diskriminan yang harus kita dapat, ya. Oke, kita lihat nantilah, ya. Nah, di sini ini adalah biasa, ya, ini adalah X-nya, matriks datanya tentu terdiri dari K kelompok gitu kan, diurutkan ya. Oke, X1, X2, berarti itu X1 itu adalah untuk matriks X untuk kelompok satu gitu ya. Oke, dan seterusnya
Nah, terus di sini XK menyatakan matriks pada kelompok K, oke, seperti ini ya. Nah, jadi di sini adalah ini adalah individu pertama ya untuk ukuran pertama di kelompok K, gitu kan? Ya. Yang ini adalah individu kedua gitu ya untuk ukuran ke P gitu ya di kelompok ke K, gitu kan ya? Oke, jelas ya. Kita dapatkan XK, nanti setelah kita dapatkan XK, kita hitung H, matriks H ya. Oke, ini sama persis dengan yang apa? Yang di Manova gitu ya. Oke. Inilah matriksnya ininya juga sama, ini per kelompok, ini dikurangi dengan yang total kan. Seperti itu ya. Jadi saya nggak akan ngomong banyak di sini. Yang ini E pun sama persis gitu ya. Ini adalah yang ke I di kelompok K gitu ya. Nah, terus dikurangi dengan yang total ya. Oke. Nah, setelah dapat E-nya ya, E-nya hitung E inverse-nya. Oke. Setelah dapat E inverse-nya kita hitung matriks E inverse kali H-nya gitu ya. Oke. Nah, terus selanjutnya didapatkan ya hitung vektor eigennya, kita akan cari A-nya ya dari E inverse H ini ya. Diperoleh vektor eigen yang berasosiasi, oke, vektor eigen satu itu berasosiasi dengan lambda satu ya. Oke. Vektor eigen 2 itu berasosiasi dengan lambda 2 ya. Oke. Yang mana Anda harus mengurutkan lambda satu itu harus yang paling besar, lambda 2 kedua paling besar dan seterusnya. Jelas ya? Oke. Nah, terus di sini misalkan L itu adalah 1, 2 sampai L. Ini berarti banyaknya eigen value yang nanti didapatkan sebanyak L ya. Jadi model diskriminannya kita bisa dapatkan seperti ini. Z dikali X dikali dengan A, vektor A. Ingat X-nya tadi berukuran apa? N kali N besar ya. Oke, N besar ya. Jadi ini adalah N dikali dengan P, gitu kan ya. Yang mana N besar itu adalah sigma dari N K kecil ya. Oke, K kecil misal dengan 1 sampai K besar gitu kan. N K gitu kan ya. Oke, NK itu yang ya. Jadi jumlahan seluruhnya ya. Oke. Nah, jadi di sini X itu N kali P ukurannya. Oke, yang ini N kali P X-nya. N kali P. Dan yang ini adalah, ingat, kalau misalkan vektor, barisnya dulu yang, barisnya enggak satu gitu ya. Oke, dia itu ya ke bawah gitu ya. Jadi di sini P kali satu gitu ya. Jadi nanti Anda akan mendapatkan N kali satu gitu ya untuk Z-nya ya. Nah, Z-nya tentu akan sebanyak N kan. Nanti nilai nilai Z yang dari individu yang pertama berapa, nilai Z dari individu yang kedua berapa gitu kan? Ya. Nah, nanti si nilai Z itu bentuknya kontinu, betul nggak? Ya. Nah, nanti jangan lupa Anda menghitung cutting point. Oh, belum cutting point dulu. Cutting point yang gini, yang langkah ke-9 ya. Oke. Nah, setelah Anda dapatkan, nanti juga kan Anda mendapatkan nilai lambdanya kan? Ya. Ingat, setiap lambda itu merepresentasikan varians, ya kan? Ya, dari model yang baru gitu, dari kombinasi linearnya, ya kan? Ya. Nah, jadi Anda bisa hitung setiap apa? Setiap L kecil itu nanti proporsinya berapa, ya. Lambda satu memberikan proporsi berapa, proporsi varians berapa. Jadi individu dari lambda apa sorry dari lambda satu dia itu memberikan informasi berapa persen dari data yang sebenarnya gitu kan ya. Nah, terus lambda 2 dan seterusnya ya. Oke. Nah, jadi di sini dibagi dengan lambda total. Jadi ini pasti nilainya proporsi kan ya. Nah, dari proporsi itu kita bisa menentukan nanti berapa apakah si satu nilai Z pertama itu representatif nggak untuk digunakan.
Ya. Kalau nggak representatif, berarti kita harus mempertimbangkan dari dua nilai Z. Ya, oke. Nah, untuk di kuliah ini kita akan arahkan ke satu nilai Z dulu, ya, oke. Nah, nanti kalau dua nilai Z ada lagi, kita lihatnya dua dimensi ya, oke. Nah, jadi satu nilai Z. Nah, terus nanti hitung nilai Z-nya, jadi nanti akan ada Z1 gitu ya, berapa gitu ya. Ada Z2 berapa gitu ya, sampai dengan Z yang ke L gitu kan. Sorry, L gitu kan. Ya, oke. Nah, kita akan anggap bahwa Z1 ini dia itu memiliki informasi bahwa proporsinya itu lebih dari 80%, ya, berdasarkan Pareto ya, kita ambil yang Pareto ya. Jadi sebenarnya Pak, nggak 80% juga, ada kok yang 70%, ya. Nah, kalau yang 70% itu berdasarkan nilai korelasi gitu ya. Tapi para peneliti jarang menggunakan yang berdasarkan nilai korelasi, di mana 70% atau lebih itu menyatakan bahwa korelasinya itu erat gitu ya. Tapi karena kita nggak ngomong tentang korelasi, karena kita ngomong berapa porsi yang kita dapatkan gitu ya. Nah, jadi itu lebih dekatnya ke konsep Pareto ya. Pareto mengatakan bahwa kalau misalkan kita bisa bisa bekerja hanya fokus ke beberapa bagian, tetapi hal itu akan mempengaruhi 80% review, mendingan fokus ke yang beberapa bagian itu. Konsep Pareto itu seperti itu. Jadi kalau misalkan kita bisa fokus ke dari sebanyak L variabel, kita bisa fokus ke dua variabel, tetapi dua variabel itu memberikan informasi 80% data, ya udah dua variabel aja. Kenapa harus lihat yang lain? Gitu ya. Jadi sebenarnya Pareto itu bukan membuat untuk analisis multivariat, buat treatment itu teh. Pernyataan itu teh. Pareto membuat pernyataan itu untuk marketing, ya, untuk marketing ya. Jadi seperti itu. Nah, tapi ya itu diadopsi oleh para peneliti ya, sehingga konsep Pareto lah yang diambil. Jadi 80% varian, kalau kita akan mengambil beberapa variabel, sedikit variabel yang memuat 80% varian atau 80% informasi dari yang sebenarnya. Seperti itu ya. Oke. Nah, jadi diharapkan ya, kalau kita sekarang akan ngomong untuk yang 80 Z1-nya itu 80% atau lebih ya koefisien variannya ya. Oke. Jadi kita hanya lihat dari satu nilai diskriminan, skor diskriminan yaitu Z. Oke. Dapat Z untuk setiap variabel. Untuk setiap individu ya. Oke. Nah, setelah dapat Z untuk setiap individu, nah di sini terus kita hitung cutting score-nya ya, hitung cutting score-nya. Nah, hitung cutting score-nya sama dengan yang tadi, tapi di sini pakai K. Ya. Jadi cutting score, jadi kalau misalkan yang kemarin ya, di sini ini adalah kelompok satu, ini kelompok dua kan, gitu kan. Nah, kalau kita sekarang punya tambahan di sini, ada kelompok tiga, ada kelompok empat, gitu kan. Oke, ya. Jadi kalau misalkan ada empat kelompok, berarti kita harus menghitung cutting score-nya sebanyak berapa kali? Tiga kali. Oke. Nah, maka cutting score kelompok ke K, cutting score untuk kelompok satu, oke, kelompok satu dan dua, berarti gitu kan? K dan K plus satu, oke. Berarti kelompok yang ini nih cutting score yang ini, ya kan? Sama seperti kemarin, yaitu N, K-nya itu adalah satu, Z bar-nya itu adalah dua, gitu kan? Yang kemarin juga gitu kan? Yang ini dua, yang ini ZK-nya satu, yang ini adalah satu plus dua, gitu kan? Sama kan persis dengan yang kemarin ya. Oke. Nah, sekarang kalau misalkan yang ini cutting score-nya antara berapa ini? Dua dan tiga kan? Berarti yang di sini dua, yang ini Z bar untuk kelompok tiga, yang ini ke M3, yang ini adalah untuk yang dua, yang ini dua, tiga. Ya, oke, gampang ya? Ya, oke. Nah, cutting score yang keempat ya sama.
Di sini berarti di sini adalah 3, di sini 4, di sini M4, dikali dengan rata-rata Z kelompok ketiga, gitu kan? Ya, oke. Dibagi dengan M3 plus M4. Jadi kita nanti dapatkan M1, M2, M3. Mungkin di sini harusnya saya tambahkan M. Oke, seperti itu ya. Karena kita mau mencari sebanyak K cutting score ya. Dari K plus satu kelompok itulah. Ya, oke. Nah, gitu. Nah, jadi di sini dengan ZK adalah rata-rata skor determinan untuk kelompok K. Jelas ya? Oke. Jadi di sini kan ada nanti Z1, Z-nya nilainya untuk kelompok satu, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 gitu kan? Ya. Ya, kita hitung rata-ratanya untuk kelompok satu gitu ya. Oke, rata-rata untuk kelompok 2 dan seterusnya ya. Oke, jadi oke, suatu objek dengan karakteristik X diklasifikasikan ke kategori K jika Z-nya lebih besar daripada M, gitu ya. Jadi kalau misalkan di sini, ya ini kan nanti diurutkan nih nilai Z-nya dari yang terbesar sampai yang terkecil gitu ya. Oke, nah terus nanti ya apa ini kelompoknya ya nanti ini kategorinya kalau lebih besar dia masuk kategori mana. Oke, seperti itu ya, jelas ya. Oke, oke, lanjut. Nah, terus dihitung hit ratio yang kemarin. Kalau hit ratio ini pakai matriks apa sih Pak? Confusion matrix ya. Oke. Nah, sebenarnya Anda bisa lihat akurasi, presisi, apalagi sih Pak? Recall, terus advance. Gitu ya. Oke. Nah, sama seperti yang lain lah. Oke. Sebenarnya yang lain itu sama seperti ini sebenarnya ya. Jadi yang apa yang data mining itu sebenarnya dia mengembangkan yang ini awalnya ya. Oke, jadi di awalnya pun tidak mempertimbangkan recall, tidak mempertimbangkan precision, tidak mempertimbangkan F1 score ya. Jadi di awalnya itu muncul diskriminan dengan akurasi saja gitu ya, yang jumlahan diagonal dibagi dengan semuanya itu aja gitu ya untuk hit rasionya, terus kemudian berkembang gitu ya, tidak semuanya data itu data statistik ya, semakin berkembang ke sini kan jadi big data yang Anda hadapi. Ketika big data yang Anda hadapi maka asumsi-asumsi statistiknya banyak yang terlanggar. Nah, sehingga ada pakai metode-metode ya ada ada naive Bayes, ada SVM, ada CNN dan lain sebagainya. Ya. Nah, terus ya yang ininya ya sama pakai uh, confusion matrix ya untuk menghitung kualitas kategorisasi ya. Oke. Jadi kalau sekarang itu ya kita menyebutnya sebagai kategorisasi, sebenarnya dulu itu awalnya itu diskriminasi. Jadi tapi kalau diskriminasi kan kesannya itu apa, negatif gitu ya. Jadi udah kategorisasi aja gitu ya. Jadi Anda tahu ini adalah metode-metode kategorisasi gitu ya. Itu awalnya dari metode diskriminasi ya. Makanya disebut dengan analisis diskrimina ya. Oke, lanjut. Nah, ini contohnya yang kemarin ya. Nanti Anda bisa gunakan contoh yang sama ya, yang eh, pohon ya, yang root apa? Rootstock ya. Di sana ada 6 kelompok ya, kelompok satu, kelompok 2, kelompok. Jadi K-nya nanti ada 6 ya. Oke, K-nya ada 6 ya. Gunakan yang rootstock. Nah, jadi kalau di sini ya ini nilainya tidak tidak kurang atau lebih ya. Jadi nilainya masih awet. Kita menggunakan nilai BC, BC. Jadi ini si mahasiswa yang pertama dia dapat nilai BC gitu ya. BC itu antara nilai B dan nilai C gitu ya. Oke. Nah, terus di sini BC juga yang ini dapat nilai C dan seterusnya ya. Oke, ini AB antara nilai A dan nilai B ya. Ini urusannya cuman urusan apa? Urusannya urusan lebih presisi. Sebenarnya kan kalau misalkan Anda sekarang dapat nilai A, B, C, D, E gitu ya. Oke. Nah, kalau misalkan dapat nilai 80, sorry, bukan 80, 80 ya itu dapat, sorry, 79 ya.
Kalau Anda dapat 79 nilainya apa? B. Padahal kalau seperti ini Anda dapat BC. B, AB, sorry. Dapat AB ya. Jadi jadi pengalinya itu 3,5 bukan 3 gitu ya. Jadi yang ini lebih bagus, lebih bukan lebih bagus, lebih apa? Ya selangnya lebih kecil lah gitu ya. Oke. Ya, tapi karena anturan umpannya harus A B C D E ya udah gitu ya. Oke. Nah, jadi ini lumayan lama gitu ya. Oke, dapat biasa ya itu dari nilai kuis, UTS, kuis 2 UAS, dan presentasi dan lain. Ini harusnya besar tadi presentasenya ya. Oke. Persentase F-nya gitu ya. Kenapa harusnya besar? Karena menentukan kategori ini berdasarkan perhitungan atau berdasarkan kombinasi nilai dari ini kan pasti ya harusnya besar ya. Oke. Nah, kita seperti biasa urutkan dari yang nilai akhirnya gede ke nilai akhirnya kecil gitu ya. Nah, yang di sini yang nilainya di bawah C saya nggak masukkan ya. Oke. Jadi saya masukkan 70 berapa mahasiswa gitu ya. Lupa lagi saya. Nah, terus dari nilai A sampai nilai C gitu ya. Oke. Nah, terus di sini kenapa dari masukan kira-kira kenapa? Siva, kenapa kira-kira? Hah? Kan. Ada lagi yang tahu kenapa? Yang ini aja ya. Fast track. Kamu siapa namanya? Renata, kenapa tuh, Pak? Kira-kira sama sama saya dibuang? Gak tahu? Ya, ini saya yang analisisnya menggunakan nilai A sampai nilai C. Kira-kira kenapa tuh? Kenapa nilai D dan E-nya nggak ikutan? Kayaknya kamu bisa dijawab kamu aja. Kenapa? Nggak tahu. Kan kamu tadi kasih tahu dia, kasih tahu Renata. Hah? Oh, satu lagi. Tapi ya, tahu nggak? Good. Karena nilai D dan E itu cuma sedikit yang dapat nilai D dan E-nya. Kalau sedikit, nanti coefficient matriknya akan apa? Ya kan nanti di confusion matrix ada nilai yang aslinya kan, aktual. Ya. Kalau terlalu sedikit apa? Disebutnya apa? Oke, lah kalau kita akan unbalance. Kalau unbalance nanti bisa overfitting, bisa underfitting terserah. Nanti ada apa? Over sampling ya, ada under sampling ya metodenya itu ya. Nah, gitulah ya. Jadi intinya kenapa yang D dan E-nya nggak saya bawa gitu ya, nggak saya bawa ya supaya bagus gitu ya. Oke, nah, ini mah buat contoh ya. Jadi seperti itulah. Nah, jadi kita dapat seperti ini, oke, diurutkan terus ngitung H-nya. Ngitung H-nya sama persis dengan yang tadi ya. Jadi sebenarnya Anda itu udah dihitungin hanya kalau dari yang rootstock. Karena di contoh kemarin yang rootstock di Manova udah dihitungin hanya kan, ya. Jadi seperti itu ya. Oke, pakai H yang itu yang rootstock. Ya, sama persis kok itu. H-nya dapat, E-nya juga dapat gitu ya. Nah, terus Anda hitung E inverse-nya gitu ya. Kalau ini dari data yang ini. Nah, terus kita hitung E inverse H-nya, misalkan kita dapat seperti ini gitu ya. Oke, kita dapat seperti ini. Nah, terus di sini hitung nilai eigenvektor untuk setiap apa sorry, nilai eigen dan vektor eigen gitu ya. Dari E inverse H ya. Kita dapatkan nilai eigennya yang pertama 15,73, yang lainnya 0,0 sama dekat ke 0 ya. Oke, wajar udah sebenarnya mah ini memodifikasi ya. Oke. Nah, jadi kita dapat seperti ini. A-nya ini untuk A pertama ya. Nilai eigen pertama adalah 15, yang ini adalah untuk yang vektor eigen yang pertama. Oke. Dari vektor nilai eigen yang kedua dapat yang oke, dan seterusnya sampai dengan ini adalah nilai eigen yang mendekati nol. Sebenarnya kita nanti akan hiraukan juga pada mendekati nol ya. Oke. Nah, ini dapat yang ini ya. Oke. Nah,
Di sini kita lihat bahwa lambda satu saja sudah memuat 0,96 atau 96%. Ya, oke. Jadi kalau gitu berarti dari Z1 aja udah cukup. Gak usah Pak, gitu gak usah apa ikutan Z2, Z3-nya. Oke. Nah, jadi kita putuskan bahwa kita hanya menggunakan Z1. Oke, seperti itu. Nah, sekarang bilang apa kalau ada dua katanya ya? Kalau ada dua ya nanti Anda punya untuk Z1, Z1 dan Z2 kan? Gitu ya. Oke. Nah, jadi Anda jadi gini ya. Oh, nanti ini dulu. Hitung nanti ya. Nanti ya. Hitung skor diskriminannya, Z-nya. Oke. Nah, karena ini satu berarti hanya di apa vektor eigen yang pertama aja yang kita pakai ya. Oke. Jadi di sini yang kita pakai yang 0,3, yang ini nggak dipakai ya, 0,3 dan seterusnya. Oke. Di sini dapat sebagai berikut. Oke, yang terakhir minus gitu. Ini harusnya minus kali ya. Ini minus ini. Ya, oke, ya. Ya, minus aja lah anggap ya. Toh Anda juga datanya nggak ada untuk dihitung lagi. Oke, nah jadi didapatkan seperti ini. Yang terakhir minus saja ya. Oke, dapat seperti ini. Oke, nah di sini maka variabel penelitian dominan yang membedakan antara nilai-nilai tersebut, ya. Yang pertama yang paling besar mana? Ini kan X4 kan, ya. Adalah UAS. Terus yang kedua adalah X2 atau UTS, yang ketiga adalah X5 adalah praktikum. Oke, kalau yang kemarin kan UAS dulu baru praktikum ya. Padahal yang sebenarnya bobot bobot UTS itu lebih besar dari bobot UAS, ya. Nah, jadi kok Pak berarti yang kemarin miss atau di apa? Di ketika kita yang harusnya ada berapa kategori ini 5 ya? Yang harusnya ada 5 kategori kita jadikan 2 kategori. Ya itulah resiko dari kita memperkecil kategori itu. Pasti ada informasi yang hilang ketika kita memperkecil kategori. Jadi gimana tuh Pak? Kalau kategorinya 10 ya gunakan dengan 10 kategori itu. Riweuh atau Pak nyawa ya. Nah gitu. Ya, seperti itu ya. Nah, jadi kalau misalkan kita 10, Wah ini ada 10 kategori. Ah, karena riweuh saya mau jadikan 2 kategori aja. Misalnya. Ya, tapi nanti ketika Anda mereduksi menjadi 2 kategori, di sana ada resiko atau informasi yang hilang. Gitu ya. Oke. Jadi ketika Anda punya data bentuknya bagaimana, maka pertahankan data bentuknya seperti itu. Ya, oke. Jadi ketika kita punya kuantitatif, jangan Anda karena saya pengen menggunakan analisis diskriminan, ini data kuantitatifnya saya kualitatifkan, ya. Datanya data umur. Data umur kan kuantitatif ya. Jadi saya kualitatifkan jadi umur 0 sampai 5, umur 5 sampai 10 jangan. Itu berarti Anda udah me, apa, menurunkan kualitas. Ya. Oke. Jadi kalau ada data kuantitatif ya Wayah, nah, eksekusilah dengan metode yang untuk menghitung data kuantitatif. Kalau kualitatif ya gimana lagi? Masa di kualitatif mau dikuantitatifkan? Ya, ada apa? Ada pakai apa? Eh? Ya, bisa atau suksesif interval misalkan, ya ada tapi dah itu mah pendekatan bukan nilai asli, ya kan? Itu mah pendekatan bukan nilai asli dan itu pun didekatinya dengan distribusi tertentu sebenarnya, ya. Kalau misalkan ini kategorinya ini saya dekatin dengan distribusi normal maka jadi kontinunya seperti itu. Nah, apa leheng kalau memang aslinya normal, kalau aslinya nggak normal jadi kacau malah. Betul nggak? Ya, oke. Nah, jadi apa kondisi data seadanya yang kita harapkan bisa menganalisis dengan kondisi data seadanya itu.
Jadi apa yang harus kita punya? Yang harus kita punya adalah kita mengetahui banyak sekali metode yang kita dapat, yang kita miliki. Gitu. Ya, oke. Nah, jadi seperti itu. Jadi ya itulah. Ya kalau tukang juga kalau misalkan apa alat-alat tukangnya itu lebih banyak kan hasilnya akan lebih baik daripada yang cuman bawa cangkul doang kan. Oke, seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi sampai sini gampang. Oke. Nah, setelah dapat Z-nya, kita hitung cutting score-nya. Ingat tadi kategorinya ada 5, jadi cutting score-nya ada 4 ya. Ada M1, M2 sampai dengan ini M4 yang terakhir ya. Oke, ini belum diperbaiki ya. Malum karena copy paste ya. Nah, jadi ada M1, M2 sampai M4 ya ini dari rata-ratanya ya. Ini yang tadi yang nilai A sorry. Ini M1 ya tadi ya. Iya benar. Ini nilai A, yang ini nilai AB gitu ya. Oke. Yang ini rata-rata AB, yang ini rata-rata A gitu ya. Oke. Jadi dapat ini cutting score pertama, kedua, ketiga, keempat. Oke. Setelah dapat cutting score-nya, ya kita bisa kategorikan kan nanti nilai Z-nya kan ada yang lebih, ada yang lebih dari 150 berarti dia itu nilai A. Benar nggak? Ya. Yang antara 150 sampai dengan 143 nilai AB, ya kan? Antara ini dan ini nilai B, antara ini dan ini nilai BC, dan di bawah ini nilai C. Gitu. Oke, jelas ya? Oke. Nah, jadi kita dapatkan conversion matrix seperti ini. Ingat, ini adalah awal dari yang lain. Jadi dia itu sebenarnya bisa dikembangkan ke precision, tapi di sini yang dihitung sama hanya akurasi aja. Ya, berdasarkan akurasinya maka ini ditambahkan semua, dibagi dengan ini semua adalah 6, ini ditambahkan adalah 66. Semuanya di sini ada yang misklasifikasi, ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 ya. Jadi semuanya ada 71, 66 yang uh, apa uh, hit yang kena gitu ya. Nah, dibagi dengan 71 dapatnya presisinya ada 92,696%. Gitu. Oke. Nah, sekarang kalau misalkan ini ya kebetulan aja tadi si Y1-nya udah 96% ya. Z1-nya tuh. Z1-nya sudah 96%. Gimana Pak kalau misalkan 96 itu Z1 dan Z2 gitu ya. Oke. Jadi Anda bisa menghitung Z1 kan? Anda juga bisa menghitung Z2 kan? Oke, hitung Z1 pakai yang ini, hitung Z2 dengan koefisien yang ini. Oke, jadi Anda punya dua Z, Z1 dan Z2. Nah, Anda hitung Z1-nya, cutting score-nya dengan yang ini, cutting score Z1, ya. Oke, dan Anda hitung cutting score dari Z2. Sama, oke. Nah, jadi nanti Anda punya cutting score Z1, ini ada skor Z1, cutting score-nya misalkan di sini, dan di sini. Oke, Anda punya yang ini adalah nilai Z2, cutting score-nya di sini, dan di sini, gitu kan? Oke, Anda plot Z1 dan Z2, selama dia ada kotak ini, berarti nilainya A, gitu ya. Oke, nah, nah sekarang selama di sini itu nilainya B. Selama di sini itu nilainya C. Nah, permasalahannya kalau yang di sini gimana? Ya, ini sorry ini A, ini AB, ini B, ya, ya ke bawah C gitu ya. Oke. Nah, sekarang yang ini kemana masuknya? Kira-kira kemana? Siapa namanya itu? Ya, ya. Nabila. Apakah ke nilai A atau ke nilai AB? Atau yang di sini? Siapa yang berbesar? Jadi berdasarkan Z yang paling besar, Z yang paling besar teh nilai Z ini, oh nilai eigennya.
Benar. Berdasarkan yang paling besar. Yang paling besar pasti yang pertama kan? Maka kalau di sini, jadi kalau misalkan di sini dia itu masuknya ke A, ya kan? Tapi kalau di sini dia masuknya ke AB. Oke. Kalau tiga apa? Ah, tiga memang nggak mutan kali. Maksudnya kalau tiga ada ke sana lagi gitu ya. Jadi tiga dimensi. Oke. Empat dimensi nggak bisa saya gambarkan ya. Jadi kalau tiga mah masih bisa saya gambar kotak gitu ya. Oke, seperti itu kan? Ya, itu untuk nilai A gitu. Ya, secara hitungan sih bisa, gitu ya. Tapi kalau secara gambaran nggak bisa. Gitu ya. Jelas kan? Ya. Jadi kalau misalkan kita pakai Z-nya 2, gimana? Kalau Z-nya ada 3, gimana? Gitu ya. Oke, Z-nya ada 4, ya. Perasaan sampai sekarang belum ada tuh kalian bisa bikin ya R-nya maksudnya gitu ya. Kalau sekarang hitung gini nama udah banyak gitu ya. Seperti itu ya. Nah, dan sebenarnya diskriminan itu keburu nggak laku. Kenapa keburu nggak laku kalau sekarang gitu ya? Karena sekarang itu bukan zamannya data statistik lagi, tapi zamannya big data. Jadi diskriminan itu udah nggak laku, sekarang udah sama ya itulah CNN, SVM, naive Bayes gitu ya. Yang mana CNN ada bermacam-macam metode, naive Bayes ada macam, dan SVM juga macam-macam metode ya. Ya, seperti itu. Jadi ya, yang ini kurang bisa berkembang gitu ya. Oke, seperti itu. Tapi biar bagaimanapun ini adalah ibu dari mereka semua gitu. Oke, awalnya dari sini ya. Oke.